praktikum IPA di SD. Pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktik ini yang pertama wadah plastik, pisang matang, ragi, kain kasa, karet gelang, alat tulis, dan kamera. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam biologi, terutama dalam konteks organisme hidup. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa pada makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, misalnya melalui tinggi, berat, atau jumlah sel. Perkembangan adalah proses perubahan menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan diferensiasi, struktur, dan fungsi organ. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan bersifat kualitatif sehingga tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat diamati melalui perubahan bentuk dan fungsi. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal seperti genetik dan hormon, faktor eksternal seperti nutrisi, suhu, cahaya, dan kelembapan. Kedua proses ini berjalan secara beriringan dan saling berkaitan dalam siklus kehidupan makhluk hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan lalat buah, yang pertama suhu. Suhu optimal mempercepat perkembangan. Yang kedua, ketersediaan makanan. Buah busuk sebagai sumber nutrisi. Yang ketiga, kelembapan mendukung keberhasilan penetasan telur. Yang keempat, lingkungan kondisi yang stabil mempercepat siklus hidup. Adapun tujuan praktikum ini, yang pertama, tujuan praktikum adalah untuk mengamati proses pertumbuhan dan perkembangbiakan lalat buah serta memahami tahapan metamorfosisnya secara langsung. Yang kedua, buah yang membusuk digunakan sebagai media karena memiliki bau yang menarik lalat buah dan menjadi tempat yang sesuai untuk bertelur, serta sebagai sumber makanan bagi larva. Yang ketiga, tahapan metamorfosis pada Drosophila melanogaster, yaitu telur kemudian menjadi larva, dari larva menjadi pupa, dari pupa menjadi imago atau dewasa. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lalat buah antara lain suhu, kelembapan, ketersediaan makanan, dan kondisi lingkungan. Yang kelima, lalat buah cocok dijadikan objek praktikum karena memiliki siklus hidup yang singkat, mudah berkembang biak, dan mudah diamati. Mari kita lihat hasil pengamatan lalat buah selama 7 hari. Di sini, di hari pertama, ada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan 6 sampai yang ketujuh. Bisa kita lihat. Pada hari pertama, belum terlihat adanya telur. Beberapa lalat buah mulai datang ke media buah. Lalat tertarik oleh bau buah. Nah, pada hari kedua mulai terlihat titik-titik kecil. Diduga ini adalah telur. Di permukaan buah, telur berwarna putih kecil-kecil. Pada hari ketiga, mulai terlihat titik-titik kecil diduga telur di permukaan buah. Pada hari keempat, larva sudah mulai bertambah besar dan jumlahnya meningkat. Aktivitas makan juga meningkat. Nah, pada hari kelima, sebagian larva mulai berubah menjadi pupa. Pupanya sudah terlihat menempel di dinding wadah. Pada hari kelima, pupanya sudah mulai berkembang. Warnanya juga mulai lebih gelap. Ini merupakan proses perubahan menuju dewasa. Di hari ketujuh, sudah mulai muncul lalat buah dewasa atau imago, kemudian siklus hidup mulai berulang kembali. Dari hasil pengamatan yang kita lakukan selama 7 hari, terlihat bahwa lalat buah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan melalui tahapan metamorfosis sempurna. Lalat buah yang umum diamati dalam praktikum adalah Drosophila melanogaster yang memiliki siklus hidup relatif cepat sehingga mudah diamati dalam waktu singkat. Yang kedua, pada hari pertama
belum terlihat adanya telur. Namun beberapa lalat buah mulai mendekati media. Hal ini terjadi karena lalat buah tertarik pada bau buah yang mulai membusuk sebagai tempat yang sesuai untuk bertelur. Yang ketiga, memasuki hari kedua mulai terlihat titik-titik kecil yang diduga sebagai telur. Telur ini biasanya berwarna putih dan berukuran sangat kecil sehingga sulit diamati tanpa ketelitian. Yang keempat, pada hari ketiga, telur menetas menjadi larva. Larva mulai aktif bergerak dan memakan media buah sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan. Pada hari keempat, larva mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran pada dinding wadah dan mulai mengalami perubahan bentuk tubuh. Pada hari ke-6, pupa mengalami perkembangan lebih lanjut. Warna pupa menjadi lebih gelap sebagai tanda bahwa proses pembentukan lalat dewasa sedang berlangsung. Pada hari ke-7 muncul lalat buah dewasa. Lalat dewasa ini siap untuk hidup dan berkembang biak kembali sehingga siklus hidup dapat berulang. Secara keseluruhan, hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan lalat buah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti ketersediaan makanan, suhu, dan kelembapan. Kondisi yang optimal akan mempercepat proses metamorfosis, sedangkan kondisi yang kurang mendukung dapat memperlambat metamorfosis. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan selama 7 hari, dapat disimpulkan bahwa lalat buah, khususnya Drosophila melanogaster, mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui proses metamorfosis sempurna yang meliputi tahap telur, larva, pupa, dan imago. Proses perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ketersediaan makanan, suhu, dan kelembapan. Penggunaan buah yang membusuk sebagai media terbukti efektif karena mendukung proses perteluran dan pertumbuhan larva. Dengan demikian, lalat buah merupakan organisme yang sesuai untuk praktikum karena siklus hidupnya cepat dan mudah diamati sehingga memudahkan dalam memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. I just had to let you know you're